Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan. Jazakallah, bismillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi yang sampai detik ini selalu mengajak untuk kepada semua sahabat-sahabatku, rekan-rekanku dari Sabang sampai Merauke, dan begitu juga yang ada di luar negeri, sahabat-sahabatku yang sangat saya muliakan, sangat saya rindukan, dan sangat saya banggakan. Karena di channel kita ini semata-mata untuk mengajak kepada rekan-rekan untuk selalu mendoakan, mensupport generasi-generasi muda yang ada pada saat ini, yang sedang mempunyai potensial yang sangat luar biasa di negara yang tercinta ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Assos Prof. Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, yang selalu ingin bersama sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan melalui media ini, marilah kita untuk saling mensupport, terutama kita lihat kemajuan ya Ananda Farel Prayoga, anak lanang ini merupakan suatu kebanggaan kita bersama. Mak Falop yang sangat saya cintai, terima kasih, jazakallah. Mak Falop sehat semua ya. Semoga mak Falop ini diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan hatinya, kemurnian, ketulusan hatinya di dalam mendoakan generasi muda kita ini, yaitu Ananda Farel Prayoga. Karena Allah itu sangat memuliakan orang-orang yang dalam hal ini sering mensupport saudara-saudaranya, sering mensupport anak-anak negerinya. Nah, ini adalah merupakan suatu panutan yang sangat luar biasa. Mak Falop ini selalu mendorong semua keinginan anak-anak generasi muda selagi itu keinginannya positif demi membangun negara kita yang tercinta ini. Karena salah satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti Ananda Farel Prayoga ya, yang telah di manajemen oleh Om Rais. Nah, ini sangat luar biasa, hebat sekali. Semenjak di manajemen oleh Om Rais ini, Ananda Farel Prayoga jauh lebih baik dari sisi perekonomiannya, keuangannya lebih tertata. Nah, inilah yang merupakan suatu dasar Ananda Farel Prayoga itu akan lebih baik ke depan, sampai jadwalnya itu sangat tersusun dengan rapi. Di saat dia main, di saat dia belajar sama Om Rais itu sudah dilihat ya, sudah disusun dengan rapi. Kapan dia makan sarapan, makan siang, makan malam, dan begitu juga karena ini dia masih bocah, masih anak-anak, sudah barang tentu dia juga harus bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya ya, teman-teman yang pada saat ini yang sebaya dengan dia. Namanya anak-anak kan pasti dia harus berjumpa dengan temannya sendiri, sebaya dia jadi tidak kehilangan masa masa anak-anaknya gitu ya. Jadi rekan-rekan, ini merupakan suatu langkah yang sangat hebat yang dimanajemen oleh Om Rais, sehingga masa muda Ananda Farel Prayoga ini tetap utuh, tidak kehilangan masa mudanya, tidak kehilangan masa remaja, kekanak-kanakannya ya, seperti itu, setelah di manajemen oleh Om Rais yang sedemikian rupa, sangat rapi jadwal-jadwal. Jadi kapan jadwalnya belajar, kapan jadwalnya makan, kapan jadwalnya istirahat, dan kapan jadwalnya ngaji ya. Didatangkan juga guru privat, guru agama untuk mengisi rohaninya Ananda Farel Prayoga. Nah, ini sangat bagus sekali. Dan juga sekarang udah pada posisi setara
SMP ya. Ya, ke depan SMA pun sudah disiapkan oleh Om Rais. SMA-nya SMA yang sudah uh, benar-benar terakreditasi unggul dan baik. SMA-nya pun saya sudah disiapkan oleh Om Rais, SMA yang sangat bagus. Nah, ini didukung juga dengan potensi dari Ananda Farel Prayoga ini. Beliau sudah bercita-cita untuk kuliah dia dengan setinggi-tingginya. Untuk saat ini minimal katanya S1. Nah, ini sangat luar biasa. Intinya dia sudah berjiwa besar dan cerdas, serta dia sudah memasang ya strategi bahwa ke depan itu nonsen kalau tanpa ada dibentengi, didasari dengan pendidikan yang bagus. Dia uh, bercita-cita untuk mengambil jurusan hukum. Kenapa? Kalau ditanya jurusan hukum, biar dia tahu hukum, dia ngerti aturan supaya tidak tipu-tipu orang, dibodoh-bodohin orang. Juga begitu, kalau tidak ngambil sarjana hukum, dia akan ngambil ekonomi kalau nggak salah ya. Ditanya lagi sama awak media, kenapa kok ngambil fakultas jurusan ekonomi? Supaya dia dapat mengerti keuangan dan dapat manajemen keuangan dengan bagus. Sehingga diharapkan dengan dia kuliah ngambil jurusan hukum atau jurusan ekonomi, itu akan dapat beliau mengerti akan aturan, mengerti akan undang-undang. Ini cerdas sekali Ananda Lanang ini, anak lanang para prayoga ini ya. Dan dia mengerti keuangan. Bagaimana keuangan itu yang benar sehingga ke depan dia tidak tertipu orang lagi, dia tidak dibodoh-bodohin orang. Nah, seumur ini saja dia sudah mempersiapkan bagaimana bahwa ke depan dia harus kuliah dengan benar untuk mengambil jurusan sarjana hukum ataupun ngambil jurusan ekonomi. Luar biasa. Karena kami pun juga baru kelas sebagai seorang akademisi ya, sekarang udah titik pada Asosprof, insya Allah beberapa waktu kemudian bisa guru besar di bidang hukum. Nah, ini sangat terketuk hati saya. Yang kami alami, saya S1 dakwah, S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum. Jadi linier kedisiplinan ilmu kami. Dan ada basicnya di S1 itu S1 dakwah. Barakallah, itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mendengar dari motivasi anak lanang kita ini, anak Farel ya, Ananda Farel Prayoga ini luar biasa. Menetes air mata kita melihat ya bagaimana rencana dia ke depan itu. Dia benar-benar ingin kuliah. Dia benar ingin kuliah menjadi seorang sarjanawan demi mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tanamkan pada diri anak-anak kita, diri generasi muda yang ada di Indonesia ini, supaya ke depan itu jangan malas sekolah, jangan malas belajar, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara orang-orang yang lain. Jadi benar apa yang dilakukan yang direncanakan oleh Ananda Farel Prayoga ini, dia untuk yaitu mencari ilmu, mau kuliah yang setinggi-tingginya. Ini luar biasa di hadapan Allah, akan mendapatkan syurganya Allah yang sangat indah nanti. Anak lanang kita Farel Prayoga ini, karena telah mempersiapkan, mempertahankan dirinya untuk tetap menjadi orang yang sangat baik dan berhasil dunia wal akhirah, berhasil di karir, juga di talenta berhasil, dan juga didukung dengan dasar dia ingin mendasari dirinya menjadi seorang yang akademisi, menjadi orang yang berpendidikan, karena berdasarkan pengalamannya yang telah lalu, dia pernah mengalami kehidupan yang pahit. Karena itu dia juga merasa karena keterbelakangan pengetahuan keterbelakangan pendidikan, sehingga dia benar-benar mempersiapkan dirinya ke depan menjadi seorang artis entertain
yang mempunyai intelektualitas yang sangat tinggi. Barakallah. Jangan lupa subscribe yang banyak ya, like, bantu share, komen yang membangun di channel kita ini, channel Dr. Yulian Azhari. Bantu, jangan lupa di like, di subscribe ya, yang banyak ya. Insya Allah orang-orang yang mensubscribe channel kita ini akan Allah berikan kemudahan, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah berikan istana surga yang sangat indah nanti di akhirat, karena telah membantu perbuatan yang baik-baik di channel dakwah dan doa kita ini. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.